Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam rahayu, salam Pancasila. Kepada teman-teman, rekan-rekan, serta pemirsa dimanapun kalian berada yang saya sayangi dan saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggreni Febianti, saya berasal dari kota Gresik. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, program studi Pendidikan Matematika kelas 2021C dengan NIM 210301749095. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dari dosen pembimbing Bapak Dr. Purbajati MS, literaturnya diambil dari Ristek Delti 2016 berbentuk e-book dan tim pendidikan Pancasila UNESA 2019. Yang pertama yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan negara besar yang harus selalu dijaga. Karena Indonesia memiliki lebih dari 17.508 pulau, 34 provinsi, 508 kota atau kabupaten, 82.505 desa, serta jumlah penduduk yaitu 250 juta jiwa. Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia menjadi biodiversitas kedua di dunia, serta ekonominya tumbuh 5,07% pada tahun 2017. Dan pada tahun 2025 nanti, Indonesia akan diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN, atau berada pada urutan ke-10 terbesar di dunia. Sumbernya dari Bank Dunia pada tahun 2015. Adapun kekayaan Indonesia, ada minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, flora dan fauna yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Indonesia toward the Big Seven. Pada tahun 2030, Indonesia ini akan menjadi 113 juta pemuda yang terampil dibutuhkan. Kemudian dalam 10 tahun terakhir dibutuhkan pekerjaan 80%, kompetensi STEM. Kemudian pada tahun 2018, 30 posisi pekerjaan strategis akan membutuhkan kompetensi STEM. Indonesia toward the Big Four. PwC atau PricewaterhouseCoopers pada tahun 2050 ini Indonesia menjadi insentif, investasi atau kemudahan untuk melakukan bisnis. Kemudian pengembangan penggunaan internet, pelaku dinamis konsumen, serta inovasi adalah suatu yang keharusan. Apakah proklamasi kemerdekaan dan kekayaan alam yang kita miliki serta-merta membawa kemakmuran bangsa? Tentu jawabannya tidak. Karena diperlukan pengokohan penerapan ideologi Pancasila dan peningkatan kualitas tersebut. Tantangan NKRI ada tantangan dari dalam negeri dan ada tantangan dari luar negeri. Adapun tantangan dalam negeri yaitu ada korupsi, kolusi, nepotisme, kesenjangan ekonomi, narkoba, radikalisme, intoleransi, anti Pancasila, SARA, disintegrasi bangsa, serta ada berita hoaks. Kemudian kalau tantangan dari luar negeri yaitu ada invasi atau penguasaan wilayah, infiltrasi budaya dan ideologi asing, kemudian membanjirnya produk asing, ada membanjirnya tenaga kerja asing. Kemudian yaitu deskripsi historis radikalisme. HTI pada tahun 1982 tidak bisa berkembang, baru bisa berkembang setelah reformasi pada tahun 1998. Nah, berdasarkan ketentuan hukum yang sudah dibijaksanai oleh pemerintah untuk mengakhiri eksistensi aktivitas keormasannya. Deskripsi historis radikalisme terorisme. Adapun ada kejadian-kejadian yaitu bom Bali 1 pada tahun 2000, bom Hotel Marriott pada tahun 2002, bom Bali 2 pada tahun 2005, bom Tentena pada tahun 2005, bom Solo pada tahun 2019 dan pada tahun 2012, bom Sarinah pada tahun 2016, bom Cilangkap Jakarta pada tahun 2018, bom Surabaya pada tahun 2018 serta bom Riau pada tahun 2018. Hasil studi saya di LIPI terhadap mahasiswa
Kombus Umum pada tahun 2016 yaitu 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, yang 5%-nya adalah mahasiswa. Kemudian yang menyebarkan ideologi tersebut adalah KAMMI, Salafi, dan HTI. Hasil studi Saidi Lipi terhadap mahasiswa di kampus umum pada tahun 2016 juga menghasilkan bahwa 25% siswa dan 21% guru ini menyatakan bahwa Pancasila tidak relevan. Kemudian 84,8% siswa dan 76,2% guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. Adapun 4 alasan munculnya radikalisme. Yang pertama adalah kepentingan personal atau ideologi atau finansial, kemudian propaganda politik yang menarik, pemahaman sosial penyucian diri, serta etika para politisi yang dianggap buruk. Wahid Institute, Yeni Wahid, survei terhadap 1.520 responden dengan metode multi-stick sampling didapatkan hasil bahwa 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak radikal, yaitu sebanyak 600.000. Kemudian 7,7% ini mau bertindak radikal kalau memungkinkan, yaitu 11 juta. Adapun penyebaran radikalisme ini juga melalui media sosial dan internet seperti aplikasi YouTube, Facebook, Instagram, BBM, Twitter, WhatsApp, video ancaman ISIS, video propaganda anak, serta video hasutan-hasutan. Fakta ini merupakan indikator minimnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila bisa membuat generasi muda saat ini semakin individualistis dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi globalisasi di penghujung milenial 4.0. Tantangan ini harus kita tangkal dengan pengukuhan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Konsep dasar ideologi. Ideologi dianggap sebagai perangkat, prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa negara. Dari Lemhanas 1995. Menurut Syariati pada tahun 1982 halaman 146, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 125 sampai 126. Dalam Ribeiro pada tahun 1986 halaman 5, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur. Yang pertama yaitu pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut, kesadaran dan perancangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. Usaha untuk mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Kemudian usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 126. Kemudian bahkan Thomson pada tahun 1984 ini secara ekstrim menyatakan bahwa ideologi ini menggambarkan penolakan sistem yang lain. Ada 3 unsur utama yang disebutkan, yaitu 1. Adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan yang dianggap benar setidaknya bagi para penganutnya. Yang kedua, memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Seperangkat nilai itu akan mengatur dan menata kondisi masyarakat, memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, akan tetapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karenanya, ideologi ini harus memiliki suatu interpretasi, etika, dan teoretika. Dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 126. Dimensi ideologi adalah sebagai berikut. Ada 1, realitas, mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengagregasikan dan mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi ini mencerminkan citra bahwa dirinya sama dengan sebangun atau identik. Dengan realitas,
dengan realitas yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah idealisme. Kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya, sehingga gagasan pokok dalam tanda kurung vital yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini pasti dan terwujud dalam kenyataan. Kemudian yang ketiga yaitu ada fleksibilitas, mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pasal 2002, halaman 33 sampai 34. Hal ini mengandung pengertian bahwa ideologi harus mampu mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tidak akan mengubah jati dirinya yang sesungguhnya. Dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 128. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, yaitu ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis, bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia yang lainnya, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Negara yang pertama kali memulai timbulnya liberalisme adalah negara Inggris. Yang kedua, ajaran liberalisme ini bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar dalam kurung intrinsik, yaitu kebebasan individu secara mutlak, kebebasan mengajar, kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Tim Pancasila UNESA 2019 halaman 139. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang mengandung manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengembang tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 140. Kemudian ada ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx pada tahun 1818 hingga 1883. Tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila ini menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas, yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman, tentram, dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapusnya pembagian kerja. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 140 sampai 141. Komunisme yang dicetuskan oleh Karl Marx ini mengandung makna bahwa hakikat, kebebasan, dan hak individu ini tidak ada. Sedangkan manusia pada hakikatnya merupakan sekumpulan relasi, sehingga mutlak adalah komunitas bukan individualitas. Kemudian, individualisme merupakan sumber penderitaan rakyat. Hak milik individual harus diganti dengan hak milik kolektif. Individualisme diganti sosialisme komunis. Oleh karena itu, tentu tidak adanya hak individu. Maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunisme demokrasi, individualis itu tidak ada. Yang ada hanyalah hak komunal. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu ketika kelas kapital dan kelas proletar buruh. Walaupun kedua hal tersebut bertentangan, namun saling membutuhkan. Kelas kapital senantiasa melakukan penindasan atas kelas buruh proletar. Oleh karena itu, harus dilenyapkan. Hal ini dilakukan hanya dengan melakukan suatu revolusi. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 142.
Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Ada ideologi Pancasila. Pada awalnya, secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya. Kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat. Kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Kemudian manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan makhluk dan menjadi makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan, bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014 halaman 199. Ideologi ini mempengaruhi cara suatu bangsa dalam menghadapi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dua ideologi yang telah dibicarakan sebelumnya, yaitu dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun dalam era globalisasi, ideologi komunis ini tidak mampu bertahan. Kenapa? Karena tidak mampu mewujudkan impian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Diambil dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2014, halaman 200. Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing bangsa. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang sangat panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Fathers setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Diambil dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA pada tahun 2019 halaman 130. Proses globalisasi yang terjadi dewasa ini telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dampak tersebut tidak hanya dalam bidang politik, budaya, dan ideologi. Dalam bidang ideologi kita hanya melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalisme dan ideologi komunis. Dua ideologi tersebut tentunya menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade, yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Diambil dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 131. Namun ideologi komunis sudah dibahas tadi ya bahwa tidak mampu bertahan. Kenapa? Karena hancurnya ideologi komunis ini disebabkan adanya ideologi komunis ini dibangun dari suatu filosofi yang tidak universal. Nah, konsep materialisme dan konsep sama rasa sama rata ini bertentangan dengan kodrat manusia. Sedangkan pola ideologi liberalisme sampai saat ini masih bertahan karena didasarkan pada kebebasan. Namun, pada perkembangan selanjutnya, liberalisme mengarah kepada individualisme, sehingga kepentingan dalam hak-hak individu lebih ditonjolkan. Diambil dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 133. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya, serta keyakinan akan kebenaran itu semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 133. Kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Notonegoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan universal. Menurut Notonegoro, hakikat Pancasila yaitu kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan dimanapun. Sebab kelima nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Menurut Notonegoro, hakikat manusia terdiri atas tiga kodrat, yaitu bahwa manusia terdiri atas jiwa raga, individu sosial, makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 135.
Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya juga. Hakikat Pancasila yang terdiri atas 5 nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Jika agama diasumsikan sebagai suatu kebenaran, maka Pancasila ini juga benar. Karena itu, Pancasila mengandung kebenaran secara religius, dalam kurung paling tidak pada sila pertama. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 136. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia dari Franz Marquis Suseno pada tahun 1987. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama. Berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke masa depan sebagai ideologi terbuka, berarti Pancasila ini bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Diambil dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 143 sampai 144. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya juga, yaitu hakikat Pancasila yang terdiri atas 5, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Pancasila ini bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga bisa dilaksanakan oleh setiap manusia secara koherensi. Kebenaran Pancasila juga bisa dilihat pada susunannya. Jika dilihat dari hukum sebab dan akibat dalam kurung yang juga merupakan asumsi ilmu, maka susunan Pancasila juga mengandung kebenaran. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 136 sampai 137. Pancasila sebagai ideologi sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila ini bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi menurut Wahyono pada tahun 1996 diartikan dapat diperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang Pancasila sehingga dapat memahami dan bebas mendiskusikannya dalam rangka menghayati dan menumbuhkan kemampuan mengamalkannya untuk kesejahteraan sosial. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan globalisasi bersama dengan gagasan-gagasan yang tidak seimbang saat ini telah menyebabkan bangsa-bangsa dunia ketiga dalam posisi yang sangat sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Hal ini karena politik internasional dan globalisasi adalah sebuah proses penaklukan budaya. Upaya mempertahankan jati diri ini adalah mekanisme untuk melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang takluk secara budaya, disukai atau tidak, akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif. Roshid dalam Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 144. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi, yang harus dilakukan bangsa Indonesia saat ini hanyalah agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan kualitas sosial berkaitan dengan jati diri bangsa. Pembangunan jati diri bangsa bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak dini serta dilakukan terus-menerus. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Keberanian meninggalkan aspek-aspek negatif budaya sendiri dan mengambil aspek positif budaya mainstream, serta pengambilan keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 145. Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utama sebagai makhluk sejarah. Sejarah, history, adalah kisah upaya kreatif manusia untuk menjawab tantangan hidup,
Menjadi kreatif bukan mengambil keputusan untuk bertanggung jawab. Mohon maaf, menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk bertanggung jawab. Kewenangan kreatif ini dapat dibijakkan pada kapasitas kreatifnya, yaitu satu, kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk pasar yang dilayaninya. Kemudian yang kedua, kesanggupan untuk melayani orang lain serta tidak diskriminatif. Yang ketiga, kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Yang keempat, kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah. Tim Pendidikan UNESA, Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 146 sampai 147. Yang kelima yaitu kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut. Yang keenam, keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab dan keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Roshid pada tahun 2007 pada halaman 10, Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 146 sampai 147. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari apa yang sudah saya paparkan tadi, yaitu ideologi yang dipakai oleh negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terletak pada kelangsungan hidup bangsa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia itu sendiri. Dengan dijadikannya pandangan hidup bangsa, maka nilai-nilai Pancasila ini telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Daftar pustaka yaitu Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 Pendidikan Pancasila cetakan ketiga penerbit UNESA University Press anggota IKAP IKP IKAPI ISBN 97860244900379 Surabaya. Terima kasih kepada semua yang sudah mau mendengarkan sampai akhir. Apabila ada saran atau komentar, bisa langsung klik atau ketik di kolom komentar. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.